Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian pagi di siang hari ini? Baik, sebelum Pak Guru mulai dengan pelajaran di siang hari ini, ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Baik, kalau ada yang tahu, Pak Guru akan kita menyanyi sama-sama. Kita menyanyi sama-sama lagunya, lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu atau tidak? Baik. Hitungan 3 kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat maju makmur sentosa, bila di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Kenapa Pak Guru bilang kita menyanyi lagu Pancasila? Karena materi yang Pak Guru bawa di siang hari ini yaitu mata pelajaran PKN tentang sila-sila Pancasila. Pak Guru mau tanya, ada yang tahu sila-sila Pancasila itu seperti apa? Wah, satu kemanusiaan yang adil dan berat. Baik, berarti Pancasila ini setiap hari Senin pas upacara mungkin semua sudah baca. Itu punya teks Pancasilanya di depan. Tapi banyak anak-anak yang tidak terbitkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu Pak Guru mau bawakan materi di sini yaitu Pancasila. Kita kembali ke yang pertama. Kita masuk kepada pengertian Pancasila secara umum. Kita baca sama-sama, perhatikan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ya. Pengertian Pancasila secara umum. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila itu adalah dasar. Seperti sekolah begini kan ada dasar toh? Iya. Jadi itu adalah landasan. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila dan menjadi pedoman dalam bersikap serta perilaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar dalam membuat hukum, kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Pancasila ini teman deh sebagai landasan negara. Jadi setiap macam ada rumah pasti dia punya landasan atau fondasi untuk dia bisa tahan rumah itu berdiri. Sama juga seperti Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, tidak tahu negara Indonesia ini seperti apa nanti. Maka itu negara ini berkumpul untuk membuatkan Pancasila ini. Pancasila ini sudah ada saat negara kita, negara bangsa Indonesia merdeka. Pancasila lambang negara Indonesia. Pancasila ini kita lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia yaitu burung garuda. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup bangsa. Setiap sila dilambangkan dengan simbol berbeda. Mari kita pelajari satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita baca sama-sama. Dilambang dengan bintang. Bintang melambangkan cahaya Tuhan sebagai sumber kehidupan bagi seluruh manusia. Jadi anak-anak di sini itu semua pasti tahu sembahyang. Ada yang tahu sembahyang? Tahu. Iya. Kita sembahyang berarti kita taat kepada penguasa alam atau yang menciptakan kita. Jadi bintang ini melambangkan cahaya Tuhan yang melindungi kita sampai saat ini. Kita masih ada, masih hidup. Kita percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Seperti yang bunyi di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara diajarkan untuk meyakini kepercayaan, meyakini kebenaran Tuhan yang Maha Esa dan menjalankan ya, kita lanjut menghormati semua agama. Jadi kita ini sebagai warga Kristen, kita harus menghormati agama tetangga kita seperti Islam, Budi, apalagi Katolik, Hindu, apalagi ya. Jadi kita harus menghormati agama orang lain, menghormati agama teman. Lanjut, beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kita tidak boleh bercanda dengan teman agama macam Islam. Contoh nih, banyak yang Kristen agama Islam itu tidak boleh ya. Karena di Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semua berhak memilih agamanya masing-masing. Tidak membeda-bedakan agama karena kita di sini yaitu di negara Indonesia. Yang dua ada rantai. Arti sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menerangkan bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak dan kewajiban yang sama, sehingga harus dihormati dan diperlakukan secara adil. Penjelasan dari polis ini pada gambar sama. Dilambangkan dengan rantai. Rantai melambangkan hubungan antara manusia yang saling menguatkan. Setiap mata rantai
berbeda-beda tetapi saling terhubung. Artinya manusia hidup bersama dengan perilaku bekerja. Maksudnya begini, rantai ini melambangkan kita. Contoh saja macam bagus dari Kainui, ada Amsus ya. Saya di sini tidak mungkin apalagi saya tambahin pukul. Udah kampung mana datang di sini? Tidak mungkin. Itu yang disebut rantai. Berbeda-beda tapi tetap satu. Seperti macam kamu dua begini toh, contoh. Kau dari? Kau dari? Bilang. Kalau duduk begini kan ada misalnya kamu duduk begini ada, karena tidak ada saya yang bilang, kamu dari ini aku duduk jauh kan toh. Seperti itu. Yang ketiga itu pohon beringin. Sila ini melambangkan pentingnya persatuan kebersamaan dan rasa cinta terhadap tanah air agar bangsa Indonesia tetap utuh dan kuat. Pohon beringin ini melambangkan kekuatan. Kalau setiap kelas macam satu kelas ini, kalau kan bersatu macam contoh saya kan bersatu kan bersihkan kelas ini. Aku mau tanya, kelas ini cepat bersih kan tidak? Kalau macam contoh saja bersihkan kelas bisa bersih. Bersih tapi cepat kan tidak? Lambat. Itu yang dimakan rasa cinta terhadap tanah air. Pohon beringin memiliki akar yang kuat dan ribun melambangkan tempat. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng melambangkan kekuatan dan kebersamaan. Banteng hidup berkelompok artinya keputusan sebagainya diambil bersama bukan sendiri-sendiri. Jadi ada yang mungkin belum pernah lihat banteng juga, tapi mungkin di dalam video-video terus nonton film itu binatang-binatang. Mungkin lihat banteng itu kalau itu jarang nanti berkelompok. Itu yang non ambil di sini sebagai kepala banteng, itu ngambil di dalam sila keempat. Sila keempat kepala banteng. Jadi kita harus berkelompok. Maksudnya untuk bekerja sesuatu tuh harus kelompok supaya bekerja sama-sama selesai. Musyawarah, kita harus bermusyawarah. Kenapa boleh begini tuh? Main-main kan? Main terbaik sekali, belajar boleh. Itu yang dimakan musyawarah. Mengapa pendapat orang lain? Dalam musyawarah setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Seperti yang Pak Guru sudah jelaskan di materi sebelumnya tentang PKN, hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat? Kita masuk kepada sila kelima, dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Artinya negara dan rakyat harus berusaha agar semua orang dapat hidup layak, cukup, sadang dan pangan tanpa kesengajaan yang benar. Adil terhadap semua orang. Nah, ini adil terhadap semua orang. Kebanyakan anak-anak ini baru mau bilang, mama kasih uang 10.000 bilang, ya bes, kau yang tanya sebentar mau bagi uang setoran 5.000. Ya bes pegang uang sampai di sekolah, nak tanya tak tahu. Tanya tak tahu siapa ini. Itu namanya tidak? Tidak? Jadi kita harus berbuat adil terhadap sesama.
Kawan, itu namanya adil. Kawan kepada nilai. Poin yang ketiga, membantu yang membutuhkan. Membantu yang membutuhkan ini kadang-kadang ini asap yang kumpul satu. Jadi kita harus membantu teman. Terus teman kita kalau dia sebantu satu kali, ya, minta dulu. Baik, yang terakhir, mari mengenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rajin beribadah, membantu teman, gotong royong, menghargai perbedaan di sekolah. Sekolah berdoa sebelum belajar. Tidak membeda-bedakan teman, musyawarah di kelas berbagai dengan teman. Baik. Hasilnya boleh jelaskan cukup sampai di sini. Sekarang Bapak suruh kalian berdiri. Ada yang tahu tentang Pancasila? Coba kita tepuk sama-sama. 1, 2, 3. Mulai. Tepuk Pancasila. Baik. Silakan dulu. Sekarang penjelasan tadi Pak Guru sudah jelaskan. Di sini ada kertas. Ada kertas Pak Guru mau bagi kelompok ini dalam 5 kelompok. Tapi sebelum itu Pak Guru mau kasih video satu nonton dulu. Boleh. Makna lambang Pancasila. Perhatikan. Sebentar Pak Guru bagi kelompok. Nah teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel gue yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Video yang perlu putar. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga.
Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Baik. Kalian sudah mati video yang bagul putar. Sekarang Pak Guru mau bagi 5 kelompok. Di dalam kertas ini ada 5 pertanyaan. Seperti yang kemarin Pak Guru kita ada mainkan di kelas sebelah. Sekarang Pak Guru bagi kelompok. Mari sini. Oke, baik. Dengar, yang ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Baik, di depan kertas yang perlu pegang ini ada 4 kelompok yang di dalam. Dari perwakilan masing-masing kelompok maju masalah. Dalam kelompok pertanyaannya Pak Guru sudah tulis. Apa? Permainannya seperti kemarin di kelas 11. Guru kasih waktu 20 menit. Oke, buka kerja. Tadi sudah nonton video, sudah Pak Guru jelaskan. Pertanyaannya yang Pak Guru tulis tidak keluar dari materi yang tadi sudah diajarkan. Kan satu kelompok. Jawaban kita sih.
Ada yang sudah? Ada yang dapat kelompok 1? Kelompok 2? Baik, kelompok 2. Masih dengan kelompoknya. Kita harus mencegah baik Ya. sopan kepada seluruh orang supaya orang sopan kepada kita. Dari pertanyaan kelompok 2, ada yang mau tanggapi? Tidak. Pertanyaan kelompok 2 sebenarnya atau salah? Baik, dengan Pak Guru baca pertanyaan. Kelompok 2. Mengapa kita harus bersikap baik dan sopan kepada semua orang? Sebenarnya saya perlu menjelaskan. Jawabannya supaya orang sopan kepada kita. Jawabannya benar. Ada yang dapat kelompok baik. Lanjut kelompok 3. Apa yang terjadi jika dalam kelompok orang tidak tahu Baca kuat. Kami nanti baca ke tidak? Ayo. Jawabannya mana jawabannya? Kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika dalam kelompok semua orang tidak mau bekerja sama? Jawabannya tidak cepat selesai. Benar atau salah? Kurang pasti. Tanggapan di mana? Dalam pertanyaan sini ada sedikit. Apa yang terjadi jika dalam kelompok semua orang tidak mau bekerja sama? Ada yang tanggapi pertanyaan ini? Itu di sini Pak Guru kasih tolong sedikit jawaban. Pak Guru kasih 90. Kelompok 4. Kelompok terakhir.
Baca. Apa yang harus dilakukan jika Pertanyaan jawabannya. Dengan kabur baca dulu pertanyaan. Apa yang harus dilakukan jika pendapat kita tidak di Apa yang harus dilakukan jika pendapat kita tidak dipilih oleh kelompok? Jawabannya kepala bantu. Ada yang bekas tanggapan tentang punya jawaban ini? Dong punya jawaban sebetul atau salah? salah? Ada yang bekas tanggapan? Kami ya, ceritanya kenapa kamu juga pulang bantu? Dengan kamu pertanyaan, apa yang harus dilakukan jika pendapat kita tidak dipilih oleh kelompok? Di sini bagus kasih nilai berapa? 50 saja. 50. Aku ada 70. Ya. 50. Masih dong 60. Iya. Masih jauh. 90. Baik. 90. Dari kelompok 3 yang sudah ada di kelompok 10 ini, cuma kelompok 2 yang nilainya 90 dan kelompok 3 dan 4 90 dan 60. Baik, kita lihat kelompok terakhir, kelompok 5. Apakah kelompok 5 bisa mencapai nilai 100 dengan pertanyaan yang diberikan? Masa Pak Dul tentang tulis yang tadi Pak Dul sudah jelaskan tentang tidak tahu lah. Ayo maju, kelompok 5. Kelompok terakhir. Baik, yang kita lihat kelompok 5. Coba. Dengan kelompok 5 pertanyaan, bagaimana cara bersikap adil ketika meminjam barang pada teman? Jawabannya baik dan adil. Ada yang mau tanggapi pertanyaan ini? Tidak. Pertanyaan ini benar atau salah? Benar. Dengan Google baca dong pertanyaan, bagaimana cara bersikap adil? Bersikap adil seperti tadi Pak Guru sudah jelaskan.
Jika Fadil mama kasih uang 10.000, kasih untuk 2 orang yang pakai seperti ini. Jadi punya kasih itu ya. Yang mana nomor sulit semua. Jawabannya baik dan adil. Jawabannya Daripada kamu jadi kepala batu. baik, beda itu untuk Pancasila. Beda. Oh, oke. Oke, bukan itu Pancasila. Iya. Duduk. Udah semangat. Tadi kamu baru makan, Bang. Tepuk semangat. Ulang. Ulang. Tepuk semangat. Sudah, duduk. Baik. Kita sudah dengar penjelasan tadi tentang apa? Tentang? Wah, tentang Pancasila. Jadi dalam Pancasila ada 5 sila yang terdiri dari bintang, rantai, dan hari dari atas. Baik, untuk cukupkan pembelajaran sampai di sini. Kita akan lanjut di minggu depan. Siapa yang ayo tuh. Mana sudah? Satu juga boleh. Yang dengarkan teman kedua, tadi kan kita berbagi tentang Pancasila, sila pertama bintang. Apa sila pertama bintang?
diam dengan zaman kita berdua. Teman-teman, kita bisa bersama. Itu adalah tidak.